di zaman Khalifah Umar bin Khattab waktu itu kan, ya sangat terkenal sekali itu ceritanya. Sebagai seorang Amirul Mukminin dia, karena dia mendapatkan amanah sebagai seorang Amirul Mukminin, maka pimpinan itu berarti dia akan mempertanggungjawabkan nasib umatnya atau nasib rakyatnya. Rakyatnya senang, selamat, pimpinannya pun mendapatkan nilai pahala yang luar biasa. Sebaliknya, ketika umatnya, rakyatnya sengsara, susah, ya, maka pimpinan itu punya tanggung jawab. Ada beban tanggung jawab yang harus dia pikul, dan di sana tentu saja ada dosa yang harus dia tanggung sebagai seorang pimpinan. Begitu sampai kepada Umar, ada salah satu warganya yang miskin sampai tidak bisa makan, sampai menangis. Kemudian Umar berinisiatif pada waktu itu juga untuk memikul sendiri bahan makanannya dan dia memberikan sendiri, walaupun dengan pengawalan, tapi dia tidak mau si pengawal yang membawanya, tapi dia bawa sendiri. Dan dalam sejarah dikatakan Umar itu tidak menampakkan wajahnya, pakai apa? Pakai tudung gitu kan. Kalau di kilo pakai tudung, pakai tiung. Kalau sekarang mungkin pakai kopluk lah gitu. Tidak menampakkan wajahnya. Bayangkan itu. Dan itu tentu tidak boleh didistorsi, tidak boleh menjadi membelok arusnya, karena ini mah arusnya bukan arus memberi bantuan, ini bukan arus infak, ini mah bukan. Ini kategorinya apa coba itu? Kalau Umar begitu, apa? Bukan, kategorinya dia adalah menebus dosa. Umar itu masuk dalam konteks dia ingin menebus dosa, gitu kan. Jadi jangan salah ini, bahkan infak itu, pemberian itu ada yang dalam rangka menebus dosa. Ketika seorang pimpinan mendolimi umatnya, itu harus dibayar, harus dibayar, bukan dikasihkan, bukan ngasih bantuan, bukan, itu menebus dosa artinya. Karena berawal dari laporan dan dia merasa bersalah aku, karena aku merasa bersalah maka harus aku yang memikul tanggung jawab, jangan yang lain. Makanya dia bawa sendiri, dia beli karung, bawa sendiri. Dan karena dia ingin bersih, dosanya ingin bebas, maka dia tidak mau menampakkan wajahnya. Supaya apa? Supaya leluasa si umat itu mencak maki-maki dia gitu. Supaya enak maki-makinya. Nah, kalau sudah dimaki-maki, lunas kita dosa kita gitu kan, lunas dosa saya, begitu. Bayangkan kalau Umar memperlihatkan wajahnya, berani enggak si ibu itu maki-maki pimpinan, maki-maki Amirul? Saya yakin tidak akan berani. Ya, Umar semakin merasa bersalah, karena saya bukan ingin ngasih bantuan nih, ingin menembus dosa. Jadi kalau kemudian diduplikasi menjadi sebuah amalan kebaikan, bantuan, itu sudah tidak nyambung gitu ya. Apalagi di kamera, ngundang wartawan segala macam, potret, itu nggak nyambung. Itu tidak ada hubungannya dengan konteks Umar itu mah. Itu mungkin nyambungnya kemana nggak tahu itu. Tapi itu jangan salah menempatkan rujukan dalil itu kemana arahnya. Rujukan dalil itu ceritanya seperti itu. Ya, makanya begitu Umar mengatakan, kalau ada keldai saja yang terperosok di jalan gara-gara jalan rusak, saya berarti yang berdosa. Keldai saja, begitu kan. Jadi artinya itu hebatnya dan tanggung jawab seorang pimpinan itu, dan dosa besar yang pimpinan perut umat itu sampai ada dalam tanggungannya. Makanya begitu mendengar langsung dia turun gitu kan. Bukan gagah-gagahan, nggak ada gagah-gagahan, dia saking malu itu dia. Malu kan, ya, tutup mukanya, malu, saya ini berdosa, bahkan saya ingin dibalas, ingin dihapus dosa ini dengan bagaimana si orang itu menumpahkan kemarahannya pada dia. Makanya dia habis-habisan ngomongin Amirul Mukminin itu. Tidak tahu yang diomonginnya itu orang yang ada di depannya itu gitu. Tapi dia puas dia, rakyat puas, Umarnya juga puas, dia selesai, dia hapus dosa gitu. Seperti itu. Jadi tidak ada kaitan itu dengan infak, itu kaitannya dengan menembus dosa, Pak ya. Ya, itu kenapa? Karena seringkali menjadi membelok bahwa setiap pemberian itu seolah-olah kebaikan. Setiap kebaikannya kebaikan, tapi kebaikan dalam konteks tanggung jawab, kebaikan dalam konteks menebus dosa, agar saya tidak termasuk orang yang berdosa gitu.